Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Morning Zone di awal minggu di hari Senin. Bersama saya Om Andri dan juga Om Feby Novalius. Iya Bang Andri. Iya, ini kalau dia ada di sini KW-nya Kunto Aji ini pasti kita akan bahas tentang ekonomi. Kita pasti bahas tentang ekonomi ya, Om Feby ya. Kira-kira apa yang lagi menarik nih? Banyak sih pastinya, tapi kita pengen tahu nih dari redaksi Oke Zone apa yang jadi highlight. Kalau dari kita sih yang lagi masih difokusin soal tarif Trump nih Bang Andri. Karena itu dampaknya kan besar dan kayaknya waktunya bakalan panjang tuh Bang. Waduh, iya benar. Oh ini nih ya. Ini video saat Trump mengumumkan tarif. Iya. Tarif import ke 185 negara nih Bang. Dan Indonesia berapa persen? 32% Bang Andri. Dari 10% naik jadi 32%. Dan ini juga pasti akan berimbas ya? Wah, imbasnya besar pasti. Iya. Imbas dari Indonesia juga termasuk ya, 32%. Tarif barang dari AS 64%. Nah, luar biasa nih. Nah, tetapi banyak yang bilang, termasuk Bu Sri Mulyani juga sempat ngomong ya, bahwa ini nggak ada hukum ekonominya nih, nggak ada ilmu atau teori ekonominya gitu. Nah, menurut Om Feby sendiri gimana? Iya emang kita juga ngelihatnya itu kayak keputusan politik Trump aja untuk negaranya supaya perdagangan negaranya kembali surplus, kan dia defisitnya besar sekali tuh Bang Andri. Terus di sisi lain juga Trump juga awalnya kan kekeh mau penetapan tarifnya kan tanggal 9 April kan. Tapi ternyata karena ngelihat mungkin dampak besar ke banyak negara dan pasar saham kemarin juga anjlok juga kan, termasuk kita ya, akhirnya kebijakan itu dimundurin tuh Bang Andri. 90 hari ke depan baru penetapan. 90 hari ke depan. Ya karena mungkin khawatir terkait backfire juga sebenarnya buat untuk dia juga. Amerika ya. Iya. Karena banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang membuat manufacture di luar negeri ya. Bener. Di China, di Kanada, ya termasuk juga ada beberapa sebagian di Indonesia. Iya. Lembaga survei internasional juga Moody's bilangnya ini kalau kebijakan Trump beneran diterapin nih, Amerikanya juga bakalan resesi nih. Yang tadinya prediksinya resesinya cuma 14%, jadi meningkat tuh jadi 50% tuh prediksi bakalan terjadi resesinya di Amerika tuh. Bahaya banget. Padahal sebenarnya keinginannya ingin membalikan Amerika menjadi negara adidaya dengan membangun industri mereka sendiri di rumah mereka gitu ya, dan tidak melemparkan manufacture ke negara-negara lain. Awalnya kan semua persoalannya kan karena memang biaya manufacture di Amerika yang terlalu mahal ya, tinggi. Tapi kalau menurut Om Feb ya, ini akan seperti apa nih? Karena kita juga ngelihat ada juga nih perang dengan China terutama nih. Iya. Dan naik-naikin tarif ya, itu gimana tuh? Ya sebenarnya dulu juga kan waktu Trump ngejabat sempet perang dagang kan sempet panas tuh AS sama Cina. Nah kalau ya kita lihat sih sebenarnya ada peluang positif juga nih buat Indonesia. Jadi misalnya mereka saling serang tarif kan, jadi ada misalnya barang-barang China yang dibutuhin dari AS karena tarifnya itu, akhirnya kan China nyari barang di negara lain dan Indonesia harus manfaatin peluang-peluang kayak gitu tuh. Oke. Dan ini memang jadi peluang juga buat Indonesia sebenarnya untuk bisa ngebangun lagi industri dalam negeri. Iya. Tapi ini juga jadi satu hal yang unik juga nih, banyak juga pengamat yang bilang ini bukan perang ekonomi tapi perang politik gitu. Itu gimana tuh? Ya makanya kayak Prof Didik tuh dari Universitas Paramadina juga bilang kan, harusnya ada langkah, bukan sekedar langkah ekonomi sih yang disiapin sama pemerintah, harusnya ada langkah politik juga nih dari pemerintah untuk supaya tarif yang dikenain ke Indonesia bisa diturunin atau dibalikin lagi ke 10% tuh Bang. Salah satunya ada disampaikan nggak sama dia? Ya enggak sih, kan dari pemerintah sendiri belum menyatakan soal langkah politiknya kan. Iya, belum ada gerakan baru sikap. Baru sikap untuk menegosiasikan tarif itu. perang tarif tersebut ya. Nah,
Tadi di belakang Om Feb juga sempat ngobrol tentang industri-industri yang ada di Indonesia tuh. Termasuk industri tadi yang juga terkena dampak alas kaki salah satunya. Iya, Nah, itu gimana tuh Om Feb? Iya, jadi sempet kontak-kontakan sama produsen tekstil sama sepatu. Oh, tekstil juga kena ya? Nah, itu gimana? Ya itu kan dua barang itu kan paling besar kan yang kita kirim ke sana kan. Tapi ya setelah ada penetapan itu, ya jadi khawatir juga nih. Aduh, jadinya harga kirimnya kan mahal tuh Bang Andri. Makanya mereka agak mengeluh kan. Cuman pas lagi udah selesai pertemuan dengan pemerintah dan Presiden Prabowo ya ada relaksasi kayak dikasih insentif nanti pajaknya. Iya. Jadi kita mengekspor barang diberikan insentif pajak dari pemerintah karena untuk menyikapi apabila mereka mengirim ke sana, pajak yang di sana lebih besar sebenarnya gitu ya. Betul. Sehingga harga jualnya juga tidak terlalu tinggi. Iya, gitu. Tapi memang ini menarik karena ketika kita ekspor barang ke Amerika, mereka akan menerapkan tarif impor, otomatis harga lebih mahal di Amerika. Dan ketika harga lebih mahal di Amerika, harga jualnya pun juga pasti akan naik dong. Dan orang kemungkinan nggak beli juga nanti kan. Di sana orang nggak akan beli gitu. Ketika orang nggak akan beli, otomatis pesanan produksinya pun juga berkurang. Betul, Mas. Rumit juga ya. Iya. Makanya produsen khawatirnya ini kita udah produksi banyak, di sono juga pasar yang nggak minta, mau jual kemana nih bingung. Akhirnya bisa efisiensi pegawai juga malah jadi PHK massal di mana-mana. Nah, ini yang jadi problem ya sebenarnya ya. Nah, tapi kalau menurut Om Feb sendiri, langkah yang diambil sama Indonesia ini udah oke belum? Udah sih, emang harus secepat. Jadi pemerintah juga ngambil langkahnya cepet juga tuh. Hari Minggu, bayangin Bang Andi, hari Minggu di tengah masih libur Lebaran, pemerintah langsung preskon soal tarif ini. Berarti kan ada urgensinya yang penting banget kan berarti kan. Walaupun emang pasar saham kita dampaknya baru terasa pas pembukaan kemarin Selasa kan. Anjlok banget kan, 9%. Tapi yang pasar-pasar Asia sebelumnya kan udah lebih dulu tuh ngerasain dampaknya. Ya kita di hari Selasa itunya aja sih. Tapi sekarang nih pasar udah mulai bagus lagi, pasar saham mulai naik lagi ke 6.000, di atas 6.000 nih. Dan prediksi Om Feb sendiri nanti di minggu ini akan seperti apa? Prediksi kita sih dari ekonomi Okezone ya pasar bakalan lebih baik lagi, apalagi setelah keputusan Trump memperpanjang itu kan memperpanjang masa penangguhannya ya selama 90 hari. Jadi pasar pasti agak tenang nih sekarang. Dan itu bisa berdampak positif ya. Nah, tapi bagaimana dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar? Rupiah sih emang kemarin juga sempat hampir 17.000 kan Bang Andri ya. Tapi setelah ada kebijakan pemerintah, terus langkah BI juga soal mau intervensi pasar falas itu ya, rupiah mulai sedikit-sedikit juga menguat sih. Iya, meskipun ini memang berat ya untuk naik lagi ke angka yang normal ya. Betul Bang Andri. Ya kita lihat juga sekarang juga kan ketika pasar gejolak kan biasanya orang nyari investasi yang aman-aman aja kan. Nah makanya tuh waktu awal-awal Trump mutusin harga emas kan wah gile tuh. Naiknya gila-gilaan tuh. Tapi yang mulai kesini menurun normal ya, naik lagi sedikit. Nah itu kan bisa kelihatan pasar mulai ngalihin investasinya ke tempat-tempat yang lain juga tuh, nggak ke emas lagi kan. Iya. Dan ini udah mulai kelihatan ya. Ada sisi positifnya artinya gitu. Tapi jangan-jangan ini memang nanti 90 hari kemudian direlaksasi lagi 90 hari lagi gitu. Nah, bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya pasti kan Trump juga ngelihat itu kan pertimbangan negaranya kan. Wah, bakalan ada resesi lah di negaranya, bakalan ada apa. Jangan bluffing untuk bikin kebijakan yang menunjukin kalau dia memang punya posisi di pasar dunia. Iya, kayaknya gitu ya. Om Feb, tapi kita kalau ngobrol berdua begini kayak kurang seru ya. Bener Bang. Nanti kita akan ngobrol dengan siapa sih? Ada tamu ya? Nanti ada tamu kita nih Bang Ari dari pengamat ekonomi, Nailul Huda dari Celios. Dari Celios ya. Oke, nanti itu di segmen kedua ya. Iya. Nah, jadi Okezoners nih kita break dulu sebentar. Nanti kita akan langsung terhubung dengan Mas Nurul Huda ya. Iya. Mas Nurul Huda dari Celios. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini.
Okezone.com, lengkap cepat beritanya. Iya, masih bersama kami di Morning Zone. Om Feb, ini tadi kita bahas banyak ya tentang ekonomi Indonesia ya, yang lagi kondisinya masih belum stabil ya, bisa dibilang terpuruk gitu ya. Dan ini mungkin ada imbas juga dari perang tarif ya dengan Amerika Serikat. Katanya punya narasumber nih. Iya Bang Andri. Siapa tuh? Ini biar kita juga dapat pencerahan dan penjelasan nih. Boleh. Narasumber sekarang dari salah satu direktur Celios. Iya. Kita biasanya sih sebutnya pengamat ekonomi atau ekonom. Iya. Ini ada Mas Nailul Huda. Mas Nailul Huda, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Andri, Mas Feb. Halo. Sehat ya Mas? Sehat Mas. Waduh, ini Alhamdulillah ini sehat setelah baru beres Lebaran kita udah diterpa dengan banyak isu ekonomi ini. Iya, bahkan sebelum Lebaran Mas. Sebelum Lebaran udah ya. Iya, tapi implementasinya kan kemarin ini soal tarif, terutama perang tarif Amerika nih ya. Iya kan, baru dimulai dari tanggal 9 kemarin. Menurut Mas Nailul sendiri ini seperti apa sih Mas? Banyak sebenarnya dari Okezoners yang masih bingung nih. Ini sebenarnya apa kebijakan ekonomi atau kebijakan politik bahkan gitu dari Trump? Iya, Mas Andri. Jadi kalau kita lihat dalam pidatonya Trump itu Trump itu menyebutkan kata kuncinya security sebenarnya. Beberapa kali Trump itu menyebutkan kata security. Nah, ini terkait dengan security keamanan dari industri yang ada di US sebenarnya. Kalau kita lihat kan ekonomi US ini kan juga tidak dalam kondisi yang ideal sebenarnya gitu kan. Pengangguran cukup banyak. Kemudian kalau kita lihat dari sisi industri, ternyata di Amerika itu industri-industrinya itu tidak ada gitu kan. Banyak pabrik-pabrik perusahaan Amerika yang dia ternyata malah membuka manufakturnya di negara-negara lain gitu kan. Seperti contohnya Cina gitu kan, ataupun Kanada yang dia lebih murah tenaga kerjanya dibandingkan dengan tenaga kerja US gitu kan. Yang akhirnya membuat ya US ini ibaratkan kayak istilahnya tuh bilik kosong gitu. Jadi kayak tidak ada pabrik di situ ternyata. Tapi mereka masih mengkonsumsi barang-barang tersebut gitu kan. Misalkan untuk produk-produk dari Apple gitu ya, mereka masih konsumsi barang-barang tersebut meskipun manufakturnya bukan di US gitu kan. Nah, Trump ini ketika pidatonya itu menyebutkan ya Anda kalau masih mau menjual barang dengan harga murah, ya Anda harus masuk ke US lagi gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan tujuan ataupun motif dari Trump mengenakan tarif gitu kan. Bahwa ketika tarif itu dinaikkan, tujuannya adalah untuk menarik investor ataupun pabrik-pabrik ini untuk kembali ke US. Agar apa? Agar pengangguran di US itu bisa berkurang gitu kan, tenaga kerja di sana bisa terserap dengan baik dan sebagainya. Itu sebenarnya yang kita lihat, dan memang ada dari sisi ekonominya dan juga dari sisi politiknya seperti itu. Nah, tetapi kalau dilihat memang ini kan akhirnya jadi backfire juga ya Mas ya. Melihat bahwa ternyata kalau misalnya ini diterapkan, ini kan investasi di Amerika sendiri kan tidak serta-merta bisa langsung diciptakan ya. Artinya pabrik-pabrik seperti Apple dan segala macamnya dia harus membangun lagi di Amerika gitu. Sementara mereka sudah established ada di misalnya di China atau di mana gitu, di negara-negara Asia. Nah, yang jadi backfire adalah kemungkinan nanti ke depannya harga barang-barang ini pun juga nanti kalau dikembalikan lagi ke Amerika akan lebih mahal dong ya. Berarti ya, Mas. Iya, betul. Kalau investor dan bisa jadi akan mematikan bisnis juga di Amerika gitu. Maksudnya saya backfire-nya seperti itu gitu. Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya ini kan ketika diterapkan tarif yang begitu tinggi dari barang dealer US, yang menanggung kan sebenarnya kan konsumen juga gitu kan. Bahwa konsumen US ya, konsumen US pasti akan menanggung harga yang lebih tinggi. Makanya kalau kita lihat dari sisi penduduknya Amerika sendiri, ternyata ada demo juga di situ. Ada demo yang menolak tentang kebijakan ini. Bahkan ada senator yang sudah menggalang untuk adanya impeachment kepada Trump dan sebagainya. Nah,
ini sebagai backfire terhadap ya tadi kebijakan Trump yang awalnya ataupun dia ingin menunjukkan bahwa sangat-sangat sangat kuat sekali, tapi ternyata kalaupun itu dilakukan, ini justru akan merugikan dari masyarakat US. Apalagi kemarin Jerome Powell, The Fed itu pimpinan The Fed itu dia sudah mengatakan tidak akan menurunkan suku bunganya, yang artinya adalah ya satu sisi kalaupun mau datang ke US untuk cost of investmentnya itu cukup tinggi gitu. Nah inilah yang saya sebutkan tidak akan semudah itu untuk memindahkan pabrik-pabrik yang sudah established di China, di Kanada dan sebagainya itu untuk kembali lagi ke US karena masalahnya sangat kompleks sekali. Nah kemudian yang kalau kalau kita lihat sebenarnya kan akhirnya Trump ini kan berpikir juga gitu kan bahwa ini kebijakan ini bisa backfire ke penduduk Amerika sendiri, ke pemerintahan dia sendiri. Makanya si Trump itu memunculkan kebijakan baru yaitu menahan bahwa implementasinya tidak tidak tanggal 9 kemarin, tapi menahan hingga 90 hari ke depan. Nah, alasannya sangat sangat lucu kalau menurut saya ya. Trump mengatakan bahwa mereka menahan untuk implementasinya 90 hari ke depan untuk bisa memberikan waktu bagi siapa? Bagi negara-negara untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Amerika gitu. Yang kita tahu pidatonya terakhir si Trump sampaikan bahwa banyak dari pemimpin negara tersebut telepon telepon Trump dan dalam tanda tanda kutip ya itu dia secara gamblang menyatakan bahwa mereka mengemis untuk bisa dilonggarkan gitu kan atau diturunkan tarif impornya oleh oleh US gitu. Nah, inilah yang saya lihat sebagai sisi politiknya. Ini Trump ini ingin menunjukkan ya hegemoni US yang seperti dahulu kala gitu kan bahwa US ini masih negara besar dan sebagainya, masih dihormati oleh negara-negara dan sebagainya. Yang kita semua tahu sekarang dunia sudah berubah gitu kan. Amerika bukan lagi menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia, tapi juga ada negara-negara lain seperti China, Uni Eropa dan sebagainya yang itu tidak bisa dikendalikan oleh Amerika gitu. Makanya ini menurut saya pribadi bukan hanya dari sisi ekonomi saja, tapi dari sisi hubungan politik luar negeri, dari sisi politisnya ini ada sangkut pautnya dan memang Trump ini kalau boleh saya sampaikan ini cukup cukup out of the box gitu kalau bahasa ininya. Dan memang ini menjadi hal yang menarik karena responnya nih di berbagai sektor ya, termasuk pasar modal dan negara-negara di dunia gitu, termasuk Indonesia juga nih, Mas. Kemarin juga Presiden Prabowo juga akhirnya memberikan ya ini ya kelonggaran ya soal TKDN, terus kemudian import barang ya. Itu menurut Mas sendiri respon yang diberikan oleh Indonesia terhadap kebijakan Trump ini seperti apa, Mas? Apakah sudah tepat ataukah memang perlu ada cara lain gitu? Ya, jadi kita melihat Mas, ini respon ini kan sebenarnya kan terkait dengan posisi tawar gitu ya. Posisi tawar ini seperti apa sih gitu kan? Kita melihat dari negara lain misalkan. Negara lain, Vietnam itu langsung merespon dengan menelpon Donald Trump secara langsung karena mereka tahu bahwa 27% ekspor dari Vietnam itu larinya ke Amerika gitu. Nah, dan itu banyak perusahaan Amerika yang memang mendirikan pabriknya di Vietnam. Nah, ketika mereka susah gitu ya, diberikan tarif yang terlampau tinggi, pasti akan menyulitkan ekonomi dari Vietnam itu sendiri gitu kan, bahwa mereka pasti akan kehilangan banyak pekerjaan dan tenaga kerja bagi masyarakat Vietnam dan sebagainya. Yang ini pasti akan merugikan terlalu dalam bagi Vietnam. Makanya Vietnam itu memberikan negosiasinya itu memberikan tarif 0% terhadap barang-barang dari US. Nah, kemudian ada yang memang langsung melakukan perlawanan atau retaliasi gitu kan. Seperti China misalkan. China ini kan dia melakukan perlawanan dengan memberikan tarif kepada barang-barang Amerika yang ingin dikirimkan ke China gitu kan. Pertama menerapkan tarif 34%, sama seperti penerapan tarif dari Amerika ke China. Nah,
Kemudian Amerika membalas lagi dengan mengatakan tambahan 50% tambahan tarif lagi gitu kan, sehingga jadi 84%. Kemudian dibalas lagi sama sama China. Kemudian sekarang posisinya itu sudah 104 untuk 104% ya barang-barang Iya, iya, China yang akan 104%. dikirimkan Malah mau ke AS gitu 125 ya, kan. Mas. Iya, iya, soalnya Cina udah membalas lagi gitu kan. Cina udah membalas lagi dengan tarif yang serupa, sehingga ini tidak berkesudahan kalau menurut saya. Nah, kenapa sih China bisa bisa seperti ini? Karena kalau kita lihat ya China masih bisa mengirimkan barang-barang ke belahan dunia lainnya gitu kan. Iya. Nah, tapi yang kalau kita lihat ada beberapa respon juga yang patut kita cermati, seperti respon Uni Eropa misalkan. Uni Eropa itu sudah melakukan retaliasi dengan menolak hal tersebut. Kemudian ada beberapa yang melunak dan sebagainya. Dan inilah yang saya katakan Indonesia harus bisa memetakan eh, bagaimana posisi tawarnya gitu kan. Iya, Nah, kalau betul. kita lihat kemarin Prabowo sampaikan akan melakukan negosiasi, itu satu hal yang bagus. Tapi negosiasinya seperti apa? Makanya ini perlu peluru nih misalkan. Nah, saya pribadi sebenarnya ketika menyangkut kuota impor, itu saya sangat mendukung kalau itu untuk bisa dihilangkan gitu kan. Karena selama ini kuota impor itu menjadi salah satu praktik untuk jual beli kekuasaan yang dan Iya, rente iya, iya. yang sangat-sangat mudah mudah dilakukan oleh pejabat maupun dari pengusaha. Nah, tapi soal TKDN ini juga menurut saya pribadi sebenarnya patut dipertimbangkan untuk di justru ini harusnya diperkuat gitu kan. Perkuat Iya, Meskipun iya. kalau kita tahu ada beberapa barang yang sebenarnya tidak bisa diproduksi dalam negeri, yaitu mungkin TKDN-nya akan bisa direlaksasi gitu kan. Tapi Iya. kalau saya pribadi TKDN itu tidak boleh dihilangkan karena saya rasa TKDN ini adalah salah satu cara bagi pemerintah untuk menumbuhkan industri dalam negeri kita. Karena kita kan tidak ingin ya menjadi negara pedagang ya. Iya, Artinya iya. kita cuman impor kemudian kita perdagangkan ke masyarakat kita, tapi kita juga ingin menjadi negara produsen bahwa apa yang kita konsumsi adalah produksi dalam negeri kita sendiri. Meskipun tidak semuanya itu kita bisa produksi dalam negeri sendiri, tapi saya rasa ada beberapa yang memang bisa diproduksi dalam negeri. Makanya kalau saya pribadi TKDN ini harus diperkuat dengan cara apa? Dengan cara memberikan ataupun memetakan barang-barang yang bisa direlaksasi, barang-barang yang memang ini harus bisa diberikan perlindungan. Mas Nailul, kalau ini Mas soal perang dagang AS sama China kan ini mulai saling serang tarif ya Mas ya. Terus di sisi lain Iya. juga Presiden Trump hari ini juga ngumumin kalau ada penundaan penerapan tarif itu kan terhadap sejumlah negara kecuali China kan. Nah itu ada dampaknya nggak sih nanti Mas ke Indonesia sendiri sih Mas? Iya. Dampaknya seperti ini, Mas Web. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan Indonesia ini kan juga melakukan perdagangan dengan China itu ya. Maka tadi saya bilang globalisasi itu kan sudah hal yang sangat-sangat tidak bisa kita hindari sebenarnya kan. Kita melihat kita berdagang dengan China, China berdagang dengan Amerika gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat ketika perang dagang antara China Amerika ini bisa menimbulkan penurunan permintaan produk dari masing-masing nih, dari Amerika misalkan kita akan mengalami penurunan permintaan untuk produk-produk dari China. Begitupun juga dengan sebaliknya gitu kan. China sendiri ini akan mengalami ataupun ya penduduknya akan mengalami penurunan permintaan untuk barang-barang dari Amerika. Sedangkan kalau kita tahu bahwa Indonesia juga banyak mensupport ataupun ya berdagang dengan kedua negara tersebut gitu. Misalkan Indonesia mengekspor CPO-nya ke China gitu kan. Tapi karena permintaan dari US-nya berkurang, otomatis produksi dari China juga berkurang gitu kan. Ketika produksi mereka berkurang, ya otomatis produksi ataupun permintaan CPO dari Indonesia itu bisa juga berkurang. Makanya ini saling keterkaitan gitu. Nah, ini yang kita lihat dampak dari perang dagang bagi negara-negara lainnya bukan hanya dari AS ke China, tapi juga akan merembet kepada negara-negara lain. Misalkan saja di tahun 2018-19 itu kan, terus kemudian tahun 2020 awal ketika perang dagang jilid 1 ya, itu
memang ini akan merembet kepada beberapa produk yang diproduksi oleh negara-negara lain, negara-negara berkembang gitu kan, termasuk Indonesia gitu. Nah, makanya ini perang dagang antara China sama Amerika ini tidak bisa kita kita abaikan gitu kan, bahwa ini pasti akan merembet kepada barang-barang yang kita produksi juga gitu. Baik kita ekspor ke China ataupun kita ekspor ke US pasti akan mengalami pelemahan. Ya memang ini jadi akhirnya collateral efeknya luar biasa ya Mas ya. Iya, Tapi kalau pasti dari efek. prediksi Mas sendiri, kira-kira ini akan selesai dalam tahap yang seperti apa nih? dalam apa? Dalam fase yang seperti apa nih Mas kira-kira nih Mas? Iya, Perang iya. tarif ini Mas. Menurut ini prediksi gitu. Prediksi dari Mas. Iya, Mm. iya, saya pribadi sebenarnya ini akan berakhir ketika si Jinping itu menelpon Trump gitu kan. Kalau si Jinping udah ngirim pesan ataupun telepon Trump itu kayaknya udah mereda gitu kan. Karena Iya. kalau kita lihat pidatonya Trump itu kan memang menyasarnya yang paling intens tuh ke China gitu kan, Iya, iya, bahwa iya. China ini akan terapkan tarif lebih tinggi lagi dan sebagainya gitu kan. Kemudian penundaan selain China dan sebagainya. Jadi memang ini kayaknya Trump ini dia akan berhenti berulah dengan tarifnya ya. Itu Mm, ketika si Jinping mm, datang ataupun menelepon Trump gitu kan. Dan Trump pasti akan bilangnya mereka mengemis untuk tarif impor lagi gitu kan. Untuk diturunkan tarif impornya. Itu adalah bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh Trump sebenarnya. Ya padahal Nah, sebenarnya makanya mereka juga pasti akan kelabakan juga ya ketika China melakukan perang tarif iya. juga ya. Iya pasti mereka kelabakan karena Mm, ya mm, pun dengan masyarakat Amerika dengan harga yang lebih tinggi juga akan menimbulkan inflasi yang lebih tinggi pula di sana. Makanya Jerome Powell sampaikan tidak akan mm, menurunkan tarif The Fed gitu kan. Maka mm. yang ketika diturunkan itu bisa meningkatkan inflasi lebih tinggi lagi. Ketika inflasi lebih tinggi lagi, ini akan membahayakan daya beli masyarakat Amerika, bisa menambah pengangguran dan sebagainya. Jadi inilah yang tadi saya sampaikan sebenarnya ini upaya pemerintah US ini untuk bisa mengembalikan kedikdayaan masa lampau Iya, gitu kan, iya, iya. masa mungkin Make America sebelum great Cina again gitu King ya. iya kan, Make America Great Again. Dan Mm. ini yang tadi kemarin disampaikan sama Bu Sri Mulyani gitu kan, bahwa Iya. apa yang dilakukan oleh Amerika ini itu di luar ilmu ekonomi gitu. Jadi Iya. zaman sekarang ini tidak perlu lagi ilmu ekonomi Mm, untuk membuat kebijakan gitu kan. mm, Trump melakukan hal tersebut gitu, bahwa mm, mereka tidak pedulikan inflasi, tidak pedulikan harga yang lebih tinggi di dalam negeri mereka, hanya mm. untuk bisa memenuhi ego dari Trump itu sendiri. Oh, oke. Nah, ini cukup menjelaskan ya. Sebenarnya memang Indonesia sendiri di dalam posisi ini ya adalah seperti apa nih kira-kira nih Mas? Ya, Bertahankah atau membuat inovasi baru yang bisa reduce kondisi ekonomi dalam negeri yang lebih baik lagi ke Lagi ya. depannya? Karena kalau kita lihat sekarang ya semuanya pun juga ikut turun ya. Iya Anjlok gitu betul. perekonomian di kita nih gitu. Jadi apa mungkin ya, ada sisi pertahanan ekonomi yang harus kita bangun gitu, ya kan? Eh, Ekonomi defense yang kuat gitu, tapi caranya tuh seperti apa sih Mas menurut Mas? ya. Yang pertama seperti ini, Mas. Hmm, Kita ngukur dampaknya dulu ya. hmm, Dampak bagi Indonesia ini kan juga cukup tinggi ya, bahwa Amerika ini kan penyumbang surplus terbesar di Indonesia. betul. Kemudian untuk ekspornya sendiri Hmm, 10% gitu kan, termasuk salah satu yang paling tinggi. Nah, ketika ada perang dagang, ada penurunan permintaan dari US, ini pasti akan membuat untuk industri dalam negeri kita juga cukup tertekan. Ya, sebenarnya gini, Mas. Jadi kalau kita hmm, lihat dari sisi tarif ya, hmm, ketika Indonesia diberikan tarif impor oleh US dengan hmm, US ini juga menjadi salah satu mitra dagang kita, ini pasti iya, akan memberikan tekanan kepada industri dalam negeri. hmm, Misalkan gini, ketika harga harga barang barang kita di Amerika cukup tinggi, ini akan mengalami penurunan permintaan. Nah, ketika permintaan itu akan turun, otomatis akan membuat produksi dalam negeri juga akan mengalami penurunan, ya kan? betul. Nah,
ketika produksi mengalami penurunan, maka yang paling bisa dilakukan oleh perusahaan adalah mereka melakukan efisiensi. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan PHK. Makanya kita prediksi, Mas, ini hitungan kita ya, hitungan Celios itu untuk dampak ke tenaga kerja ini bisa menimbulkan 1,2 juta tenaga kerja yang ter-PHK. Dengan paling tinggi di industri tekstil ya, produk tekstil itu dia mencapai 191.000 tenaga kerja yang berpotensi untuk terkena PHK akibat adanya tarif dari US ini. Nah, ini dampaknya. Nah, kemudian ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah bahwa dampak ini tidak boleh terjadi gitu kan, ataupun terjadi terlalu dalam gitu. Nah, makanya kita sampaikan bahwa pemerintah harus bisa melakukan negosiasi pertama. Pemerintah kemarin sudah bagus untuk menyampaikan bahwa akan melakukan negosiasi, tapi kalau saya pribadi ada 2 syarat untuk melakukan negosiasi. Yang pertama adalah menyiapkan peluru-peluru yang kuat gitu kan. Peluru-peluru yang bisa menunjukkan bahwa posisi dagang kita cukup kuat di mata Amerika. Yang kedua adalah kita bisa membentuk koalisi dengan negara-negara yang mengalami nasib yang serupa. Misalkan kita kemarin Pak Bowo sudah berkunjung ke Malaysia gitu kan, bertemu dengan Anwar Ibrahim untuk membicarakan masalah ini salah satunya. Dan kita tahu bahwa pasar CPO Amerika dan pasar CPO Indonesia dengan Malaysia itu cukup tinggi di Amerika. Nah, ini yang jadi kekuatan Indonesia untuk bisa bernegosiasi terkait dengan tarif CPO misalkan seperti itu. Nah, kemudian selain dari negosiasi, ini yang kita lakukan juga adalah menyiapkan apa? Menyiapkan industri dalam negeri kita untuk bisa menampung. Kita nggak selalu ada sisi negatifnya, tapi ada sisi positifnya ketika ada banyak potensi pabrik-pabrik di China, pabrik-pabrik di Vietnam, itu dia merelokasi pabriknya. Nah, relokasinya kemana nih? Ketika kita bisa bernegosiasi, kemudian kita juga bisa menyiapkan lahan industri dan sebagainya, aturan industri dan sebagainya, itu kita bisa loh memanfaatkan hal tersebut untuk menarik pabrik-pabrik ini untuk merelokasi ke Indonesia gitu kan. Nah, makanya ini juga butuh deregulasi terutama untuk memudahkan bisnis di Indonesia atau doing business di Indonesia itu juga dipermudah. Makanya selain negosiasi kita harus menyiapkan dalam negeri kita juga gitu kan. Nah, yang kedua ini terkait juga dengan kesiapan ataupun ya kalau kita lihat pasti akan banyak barang-barang dari Cina, Vietnam itu akan lari ke Indonesia juga karena tarif ke Amerika yang cukup tinggi. Nah, kita harus menyiapkan juga nih sebenarnya menyiapkan proteksi dari sisi ya industri kita harus dilindungi dalam negeri kan, jangan sampai mereka sudah kesulitan untuk ekspor ke US gitu kan, tapi mereka juga diberikan persaingan dengan barang-barang dari luar negeri yang harganya lebih murah. Makanya kita sampaikan ini tidak boleh hanya satu langkah saja, tapi ada beberapa langkah yang bisa ditempuh secara simultan, bahwa untuk dalam negeri kita kuatkan, di luar negeri posisi kita dengan Amerika juga perlu istilahnya didorong lebih oke lah gitu. Ya, Mas Nailul, terakhir Mas, untuk menenangkan pasar nih Mas sama para investor yang sekarang nih Mas, apa sih saran dari Mas Nailul supaya ya pasar bisa tenang di tengah negosiasi yang dilakukan pemerintah ini Mas gitu Mas? Karena pasar ini kan belakangan responsif sekali ya Mas ya. Iya, kita lihat di pasar modal ya, anjlok dan segala macamnya gitu, itu kan menunjukkan ada ketidakpercayaan lah dalam tanda kutip gitu. Ya, yang pertama adalah pemerintah harus sadar ya bahwa ini ketika pasar bergejolak ini bisa menimbulkan efeknya kemana-mana gitu. Yang pertama pasti efeknya bukan hanya ke pasar modal saja, tapi ke nilai tukar. Ketika terjadi capital outflow secara besar-besaran, ini maka akan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar itu melemah, maka barang-barang yang diimpor pun akan semakin mahal, termasuk barang-barang bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri kita. Misalkan saja paling sederhana saja itu bahan baku kedelai untuk pembuatan tempe dan tahu. Ini pasti akan lebih mahal lagi dan ini akan menimbulkan imported inflation atau inflasi yang ditimbulkan dari barang-barang impor. Nah,
ini yang kita lihat harusnya disadari oleh pemerintah gitu kan. Dampaknya bisa ke sisi daya beli dan sebagainya. Maka kalau saya pribadi, ini pemerintah harus bisa kemarin kalau saya pribadi menyambut positif ya untuk sarasehan ekonomi kemarin ya, yang memang menghadirkan ketegasan dan kejelasan pemerintah akan seperti apa untuk menghadapi gejolak tarif Trump ini. Dan kemarin sudah disampaikan akan melakukan negosiasi yang akan dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto. Nah, ini satu hal yang positif. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi moneter itu juga perlu ada dorongan juga dari mana? Dari Bank Indonesia. Nah, dorongan dari Bank Indonesia adalah untuk bisa memberikan stabilisasi nilai tukar kita gitu kan, bahwa kemarin sudah hampir menyentuh 17.000. Bahkan di pasar offshore itu sudah lebih dari 17.000. Meskipun akhirnya BI melakukan intervensi dengan mengguyur devisa dan sebagainya. Makanya ini saya bilang butuh juga peran dari Bank Sentral untuk bisa menenangkan pasar dengan cara menstabilkan nilai tukar rupiah. Nah, dari sisi pemerintah tentu yang ditunggu sama investor itu adalah apa sih yang akan dilakukan, negosiasi apa sih yang akan diberikan kepada Amerika gitu kan. Apakah dengan kemarin strategi pakpok gitu ya. Jadi kita mengimpor lebih banyak dari Amerika gitu kan, sehingga defisit dagangan Amerika menjadi nol. Nah, ini tapi harus diwaspadai bahwa akan menimbulkan makin banyak barang impor dari Amerika ke kita. Nah, kemudian kalau ada strategi penghapusan kuota impor, relaksasi TKDN, bahkan hingga ke relaksasi DHE, makanya devisa hasil ekspor ya. Makanya ini yang investor tunggu itu adalah peluru apa sih yang dipersiapkan. Jangan sampai peluru yang disiapkan ini justru akan membahayakan industri dalam negeri kita, membahayakan dunia usaha kita. Iya. Ini menarik sekali nih ya pembahasan kita ya, Mas Khairul ya. Tapi waktu juga nih, karena waktu kita juga terbatas. Tapi terima kasih atas waktunya. Tapi yang bisa saya intisarikan adalah sebenarnya negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah itu menjadi hal yang positif ya untuk Indonesia, ya kan, terutama terus kemudian juga untuk membangun juga industri dalam negeri. Tadi Mas Khairul bilang ada sisi negatif, ada juga sisi positif. Sisi positifnya adalah kita juga harus berbenah, tidak hanya bicara tentang bagaimana akhirnya mengolah bahan-bahan mentah ya yang ada di Indonesia untuk menjadi industri yang menjadi barang jadi, yang barang siap dipakai, tapi juga membangun ekosistem investasi yang bagus ya Mas ya di Indonesia ya, sehingga investor-investor dari negara lain juga bisa masuk, terutama negara China dan Asia Tenggara yang ada di sekitar Indonesia gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan nih untuk Okezoners semuanya, ya kan. Intinya nggak perlu khawatir ya Mas ya dengan kondisi semacam ini ya, perang tarif dan segala macamnya. Ini mudah-mudahan bisa segera teratasi ya. Dan ada solusi yang tepat dan sesuai gitu dengan kondisi di Indonesia ya dari pemerintah. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi nanti ya Mas ya, ngobrol-ngobrol lebih banyak. Makasih. Sehat-sehat terus Mas. Assalamualaikum. Ya, sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi udah lumayan ini ya, memberikan pencerahan ya. Terkait perang tarif. Selama ini kita mikir kan, kenapa nih perang tarif ini terjadi dan apa sih sebenarnya ini gitu, ya kan? Ya ternyata tadi seperti yang disampaikan, ini juga nggak ada teori ekonominya. Bu Sri Mulyani juga bilang gitu ya. Dan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana Amerika menyikapi diri mereka sebenarnya, ya kan? Untuk bisa mengembalikan industri di Amerika tanpa ada intervensi dari negara-negara lain, karena banyak perusahaan-perusahaan di Amerika yang membuat manufacture di luar negaranya. Ya tapi imbasnya kemana-mana ya, akhirnya collateral efeknya sampai ke Indonesia, ya hingga akhirnya kondisinya seperti saat ini sekarang ya Om Feb, luar biasa, thank you banget ya atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait soal ekonomi. Okezoners, terima kasih sudah mendengarkan kami berdua ya, lumayan panjang nih. Tetapi mudah-mudahan akan memberikan insight bagi Okezoners semuanya, hingga bisa tahu seperti apa sih kondisi saat ini di Indonesia gitu. Dan mungkin ini kita tidak detail ya diskusi terkait soal ini ya, tetapi paling tidak ada gambaran yang bisa diambil dan intisari yang bisa ditangkap. Kita ketemu lagi besok tetap di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.